Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Pasti sudah menunggu ya, karena ada beberapa sahabat-sahabat saya yang sangat tertarik dengan topik hari ini, bagaimana memeluk inner child. Apa sih inner child? Kemudian apa yang terjadi jika kita bertemu dengan kita kecil? Hah, emang bisa? Klinik bukan sih? Jangan-jangan metode bertemu dengan inner child itu bisa ketemu dengan hantu. Hantu. Jangan takut. Kecuali kayak Casper, lucu hantunya. Kalau hantunya kayak genderuwo, ngeri dong. Sama kuntilanak berisik, cekikikan ya. Nah, kalau inner child itu bagaimana? Apakah iya kita mesti jago, ahli untuk hipnotis sehingga ketemu dengan diri kita di masa lampau? Enggak penting, tahu nggak kayak begitu. Ada metode baru nih. Metode ini akan dibagikan inspirasinya oleh sahabat saya. Namanya Teh Iva. Lucu ya. Dan Teh Iva itu yang menciptakan pertemuan hari ini yang disebut adalah obrolan daster. Ini daster tahu. Aku pakai daster ini Teh Iva. Lucu nggak? Kamu pakai daster apa? Halo, tes, tes, tes. Kedengeran nggak? Teh, kedengeran dong. Teh Iva pakai daster apa? Orang teh ya mau pakai daster senior yang sudah robek-robek dilarang bapak suami. Jadi daster normal. Oh, mana Teh punya bapak suami baik banget. Dapat dari yayasan mana? Yayasan Cahaya Hati. Untuk menyembuhkan hati terluka. Untuk menyembuhkan perempuan-perempuan judes macam kita, bukan? Yang cemilannya adalah cabai pedas sejak kecil ya. Cabai Aduh. rawit 5. Loba pisan. Teiva, Karetna 2, lotek. Kita bicara lotek. Oke. Naon deh. tadi kan aku cerita nih sama sahabat-sahabat kita. Ini yang menciptakan obrolan daster, bincang daster tuh Teh Iva. Bahwa emak-emak berdua pakai dasteran ngobrol sore hari. Tapi yang ngobrol mah gibah ta. Gibah mah nggak apa-apa, asal gibah edukatif ya. Kalau gibahnya nggak membawa manfaat mah hoyong. Pengen tapi diilangin. Begitu ya. Gibahnya produktif berarti ya. Ember. Nah, gibah edukatif yang produktif adalah memeluk inner child. Berdamai dengan masa lalu, membuka masa depan. Kan udah tulis tuh kita captionnya ya. Ternyata kalau orang berpikir masa lalu kita, masa kecil kita nggak ada hubungannya dengan sekarang dan masa depan, tetot, salah jawabannya. Nggak bisa dapet sepeda, dapet bawang we. Lumayan mahal Oh lumayan mahal. Ya dikumpulin bisa jadi beli sepedanya. Nah, jadi ayo kita bukalah temanya. Kenapa mesti angkat inner child ini kalau emang ini impact banget sama masa sekarang, sama masa depan kita. Silakan Teh Iva. Oke, makasih ya Bu Bunas. Ya, Kenapa ya kita ngangkat ini? Itu karena pasti kan Bu Bunas tuh dari banyak apa ya pengalaman ketemu orang ya, ya. siapapun lah kita gitu. Kok pada umumnya persoalan orang dewasa yang nggak pernah selesai atau tipe orang dewasa yang punya hubungan interpersonal yang kebanyakan buruk sama orang, jadi sumber masalah gitu ya. Itu tuh ternyata umumnya itu berakar dari si masalah inner child yang ada di diri orang dewasa tersebut gitu. Betul. Nah, cuman banyak orang itu miskonsepsi. Jadi banyak orang yang merasa bahwa inner child atau yang disebut diri kecil itu kayak kepribadian yang terpisah dari diri kita dewasa sekarang. Hmm. Padahal kita semua pernah jadi anak kan, gitu. Ya. Dan tanpa disadari, kepribadian yang terbentuk sejak masa kanak-kanak itu menetap di dalam diri kita sebagai orang dewasa yang kita bawa-bawa sampai sekarang, termasuk detik kita gini kita ngobrol,
Itu ada Mm-mm. part of your inner child, ada part of my inner child gitu ya. Mm-mm. Meskipun casing kita dua orang perempuan dewasa yang pakai daster gitu kan, gitu. Tunggu ya, aku Nah, potong ya. Yang nonton juga emak-emak pakai daster. Hadir semuanya, emak-emak berdaster. hadir itu mah Mbak Lucia mah selalu ngeremes daster, temen nih hobi ngeremes daster, ngambek ngeremes daster, kesel sama suami ngeremes daster, rumah nggak bersih ngeremes daster. Lanjut, lanjut, lanjut. Jadi, apa itu inner child sebenarnya? Jadi inner child tuh kalau dibilang bahasa sederhananya tuh diri kecil ya. Diri kecil itu adalah sekrup yang tidak terpisahkan dari diri orang sampai dia dewasa, sampai tua, dan sampai meninggal sebetulnya. Nah, kaitannya tadi kenapa kita angkat inner child, karena gini, ternyata kebanyakan orang dewasa yang punya masalah itu kurang menyadari keterikatan dan keterkaitan dengan inner child-nya. Jadi banyak orang dewasa misalnya gini Mbak Nas, dia menolak, dia mengabaikan, udah gitu misalnya menyampingkan, atau tipikal yang gak boleh ekspresif, jadi nahan akumulasi rasa sakit, dibullying sama kakak-kakaknya atau dibandingin, terus dia nggak suka ya, dia tahan nih painfulnya, atau dia ngadepin trauma, ketakutan atau kemarahan di masa kecil, itu menyumbangkan ternyata perilaku destruktif pada orang dewasa. Misalnya gini, ini kenapa ya udah 40-an, udah 50-an kok marahnya tuh kayak kekanak-kanakan gitu. Kalau ngamuk tuh impulsif gitu. Dia nggak peduli bikin malu orang tuh, yang penting dia meledak gitu ya saat itu juga nih emosinya misalnya gitu. Atau misalnya di toxic relationship nih sama couple. Jadi takut ditinggalin, cemburuan yang nggak habis-habis gitu ya. Terus misalnya atau melarikan diri dari tanggung jawab, itu bentuknya bisa mengabaikan. Bisa gue nggak ngerjain, padahal itu tanggung jawab aku misalnya Iya. sebagai kakak tertua gitu ya, pengganti orang tua gitu. Nah itu kan representasi pengalaman masa lalu yang menyertai perjalanan kita jadi orang dewasa gitu. Cuma masalahnya banyak orang kena jebakan Batman nih Mbak Nas. Gimana maksudnya jebakan Batman-nya gimana? Misalnya gini, let's say ya, ibu yang daster di sana umur berapa kalau di usia KTP? Aing mah 48. Anjir, dua tahun deh, setengah abad. Kita kayaknya akan jadi nenek-nenek yang gini ya potongannya ya. Nah, KTP ku ya. Cekel omonganku. Aku umur 60 masih begini. Pegang omonganku. Oh tenang, aku catet ya. Lu kalau tiba-tiba jadi orang yang penuh khotbah, gue langsung kayak pengganti mamah itu sih. Aku nggak sebut namanya ya. Nah, jebakan Batman itu gini, banyak orang yang terjebak. Gini misalnya, banyak orang yang terjebak, aku harus mencerminkan orang usia 48. Tetapi, gitu lah, dan itu kayak ditentukan harus menjadi siapa. Bukan bertumbuh menjadi dirinya sendiri. Sesuai misalnya potensinya, sesuai memang suara hatinya. Dan dengan menyampingkan misalnya beban-beban emosi di masa lalu, ditimbun, dikubur ya, jadi kotak Pandora lah ibaratnya. Bahkan banyak yang memusnahkan gitu. Nah itu yang membuat kematangan psikologis usia 48 itu nggak sama dengan usia KTP yang tertera di usia 48 itulah usia kronologis gitu. Paham. Nah padahal ternyata kedewasaan sejati itu sesungguhnya itu bergantung kepada bagaimana diri kita yang dewasa mengakui, menerima, dan bertanggung jawab untuk mencintai dan mendengarkan inner child-nya sendiri. Karena itu bagian dari diri kita, gitu. Kalau enggak, banyak orang dewasa yang perilaku inner child-nya itu enggak beres, menyumbangkan kesulitan perilaku atau hubungan emosi antar pribadi sama orang dewasa lainnya. Nah Iva, nanti kalau aku misalnya diajarin untuk bertemu dengan inner child, saya ketemu sama setan nggak? Kalau setannya kayak tadi apa namanya Casper, lucu. Tapi kalau wewe gombel, isian. Kan gini ya, kalau kenapa kita nggak takut sama jurignya versi bule? Jangan ngegas dong Bu, di sini kaget. Gini, kenapa kita pakai daster ya untuk menyemangati teman-teman? Kan kalau jurig-jurig di Indonesia tuh biasa dasteran, rambutnya aut-autan, bener nggak? Kayak apa stres gitu. Coba kalau hantu-hantu di bule tinggal di puri, bajunya baju pesta yang long dress indah itu kan.
Jadi banyak orang yang takut tuh yang mau bilang gini, aduh nanti aku ketemu juri gitu ya. Jadi Eh, banyak orang tuh enggak gitu loh. Jadi karena gini, sistem pendidikan kita tuh kan sayangnya hanya ngajarin sesuatu dunia material ya, otak kiri. mm, Yang mm, bisa kita observe, yang bisa kita lihat, yang bisa kita mm, dengar. mm, mm. Tapi jarang ada sistem pendidikan itu mengajarkan aspek rasa, sesuatu yang nggak kelihatan. Tapi kita ngerasa ada something. Nah, Hmm. apalagi inner child itu sebenarnya melekat gitu. Dia tuh sedekat sama urat leher kayak kita gitu ya. Jadi kan Mm. aku lihat nih yang punya Bubunas tuh yang Sama apa? Mama Aya Sama Maya, yang sama yang Pak Doni. iya, jadi aku sama Pak Doni karena Pak Doni kan pernah belajar teologi sampai ke Itali gitu ya. Hmm. Hmm. Kemudian ngobrol sama Teh Iva. Kemudian aku bikinlah sama Mama Aya yang IG-nya judulnya Penyesalan, IG live-nya itu. Hmm. Gara-gara Teh Iva juga ini gara-garanya. Suruh ketemu sama Nas kecil katanya. Aing deh, nu disalahin deh. Tenang, gue juga kena karma dari lu sih. Jadi lu bayangin ya, itu aku belum pernah ngeliat IG Uh, uh, gue antara ketawa, nangis, ikut kayak terhanyut. uh, Dan kalau Mama Ayah nonton ya, aku tuh uh, menangisi kalian tuh depan kandang embe. Karena gue lagi beli pupuk kandang ke petani. Mana sinyalnya luplep, di Lembang something belahan bukit mana yang gak ada sinyal. Mana pengen nangis, tapi pengen nangis gue luplep gitu, kebayang gak? Terus antara mau nangis, bau embe kan, kebayang gak bau tai embe gitu. Jadi kan gue ini kayak, aduh gak kesinkron banget ya antara rasa dan pembauan itu lagi gak matching. Tuh katanya Mbak Aya aku nonton katanya. Mbak Aya, kemarin baru lamaran, selamat ya. Semoga lancar sampai akad. Didoain. Amin. Lanjut deh Didoain Iva. dari pens, pakai P Dari ya, pakai pens. pens. Dasar Sunda nggak bisa ngomong F. Fitnah katanya. Ayo teh. Dia kumaha. Nah, justru aku tuh learning gini ya, kok aku bisa ya ngedengerin dirimu cerita sama Mbak Aya as like a sister gitu ya. Terus itu so genuine loh menurutku. Jadi kayak percakapan dua inner child yang nggak pakai topeng sebetulnya di situ. Aku yakin kalau itu nggak di IG live-in ya kalian lebih bocor sih kayaknya ya gitu. Itu kan ini dua kakak adik bocorannya masih pada cantik ya. Anak kita lusuh gitu kan ya. Udah minyakan gitu ya kalau kita mau nangis. Ini masih yang Nangis masih nyari angle. Yang mana ya yang agak mancung yang mana dikit. maskaranya gue copot apa enggak gitu kan masih gitu. Nah jadi aku tuh akhirnya learningnya gini, apa ya, terutama kan setelah lihat IG-nya Mbak Nas sama Pak Doni ya, kan suka bilang gini, gimana sih cara kita kenal diri kita? Kan ada yang bilang bahwa kalau kita mengenal diri kita, baru bisa kita ketemu Tuhan. Nah orang tuh sering kebalik. Jadi misalnya apa merasa dengan sudah melakukan ritual ibadah mendekatkan diri sama Tuhan, aku ketemu diriku. Ternyata banyak yang nyasar. Karena pada saat kita melakukan ibadah ritual gitu ya dan di ujungnya doa, kebanyakan doa itu kan meminta. Sementara sebetulnya mengenal diri, doa itu adalah listening gitu loh. Jadi konkretnya gimana menemui Tuhan itu? Ya temui dirimu. Ya diri kita tuh siapa ya? Akhirnya aku tiba pada kesimpulan, ya temui inner childmu. Jumpai dia gitu loh. Karena udah lama nih jangan-jangan kita terjebak menjadi orang dewasa versi masyarakat. Terus kita bekep nih suaranya. Bahkan kalau bilang lu nggak boleh cengeng, gue tuh harus terlihat strong di luar. Aku harus terlihat tangguh, aku harus sukses gitu. Tapi di dalam sebenarnya not happy seperti yang dia ingin citrakan sebetulnya ke lingkungan luar. Makanya jadi capek. Lama-lama tuh hidup hampa tuh biasanya kayak kata orang sih aku sukses ya. Kata orang tuh aku udah mencapai apa yang orang impikan. Tapi gue Tapi tetap kok lonely. kesepian. Dan kesepian di tengah keramaian misalnya gitu. Kalau Paham. kesepian depan kandang B kan seru ya, ada bau-bauan gitu ya. Teh Iva, jadi sebelum kita lanjut, buat yang baru bergabung nih, jadi begini ya,
Pertama adalah inner child, kita udah tahu semua, itu adalah kita bertemu dengan diri kecil kita. Jangan-jangan selama ini kita selalu berpikir kita sudah sesuai dengan usia kita, sehingga kita paksa diri kita bersikap sesuai dengan usia tersebut. Tapi ternyata ada sesuatu di masa lalu kita yang belum sembuh. Sehingga kita tidak bisa, kalau kita tidak sembuh dengan luka yang ada di masa lalu kita, maka itu akan dibawa-bawa terus bagaimana kita bersikap sekarang. Dan di masa depan saya rasa juga akan pabalatak gitu ya, berantakan gitu kan, segala macam hubungan kita sama pasangan, hubungan kita dengan anak-anak, hubungan kita dengan kakak, dengan adik, dengan tetangga, dengan mertua, dengan siapa aja. Apalagi kalau misalnya Anda, jangan Anda deh, saya ya. Apalagi kalau misalnya saya si pahit lidah, ya kan? Pahit banget kayak jamu, namanya juga keturunan Madura, pahit banget lidahnya. Bikin ngilu. Kalau misalnya saya ada luka, kemudian saya berkomunikasi dengan bitter mouth gitu ya, dengan mulut yang pahit, berapa banyak musuh saya gitu ya. Jangan sampai akhirnya gue mati kesantet nih sama orang gara-gara mulut gitu kan. Itu paling Makanya lu punya pawang orang Sunda, Kang Gilang Ramadan, yang bisa menaklukkan Syahnaz. sangkain bisa menaklukkan santet orang yang sakit hati gitu ya. Kan kalau lu mewek ya, pasti Kang Gilang bengong gitu kan liatin. Nanti juga capek sendiri, polos banget nih sih. Kebayang nggak sih orang Sunda yang lalak lelok yang bingung? Makanya jangan suka ngina orang Sunda, lu tuh kena karma. Akhirnya jatuh cinta sama orang Sunda. Ayo, dapet 3 lagi. Beli 1 dapat 3 gitu kan ya yang ada. Baik, Teh Iva, ketemu inner child artinya bukan ketemu hantu, karena itu ketemu dengan diri kita sendiri. Jangan pernah takut pada saat ketemu inner child ada sesuatu perasaan yang mendorong kita tiba-tiba merasa aneh. Ingat bahwa itu bukan hantu, itu bukan setan, itu bukan dedemit, itu bukan siluman. Itu Anda yang selama ini Anda lupakan untuk mengajak ngobrol dia. Jadi, ingat kan yang film yang aku bilang, Bruce Willis? Yang Bruce Willis ya, benar. Ya, itu adalah film Hollywood tentang inner child. Sebetulnya kan ilmunya nih yang kita bahas gitu ya. Waktu si kecilnya Bruce Willis ini ketemu dengan Bruce Willis sekarang, dan akhirnya mereka berdua bertemu dengan masa depannya. Sesudah dia memperbaiki hubungan dia dengan ayahnya waktu ibunya menjelang meninggal. Dan itu yang terjadi. Baik, kalau memang orang dewasa itu bermasalah, Teh Iva, ada nggak sih hubungannya dengan inner child yang belum beres? Mungkin saja saya adalah orang dewasa yang bermasalah. But I don't know. Or aku deny. Enggak, gue nggak bermasalah, gue baik-baik aja. Orang lain aja yang nggak ngerti gue. Jadi tolok ukurnya apa untuk mengetahui saya tuh bermasalah dan saya mesti bertemu dengan inner child saya. Silakan Teh Iva. Gini, ini pertanyaan bagus deh, sambil jawab yang Mbak Lucia ya. Misalnya kayak gimana sih inner child gitu. Jadi nggak usah dibayangin rumit. Dia tuh nggak abstrak. Dia itu bagian dari diri kita. Kita pernah jadi anak kecil kan? Lihat aja foto-foto kita lagi masa kecil. Itu inner child kita. Gitu loh. Ya, itu dulu secara fisik. Bahwa dia tuh ada gitu ya. Tapi oleh perjalanan usia, kita yang disebut tadi dewasa secara KTP versi si masyarakat. Gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya apa? Gimana kita tahu kita bermasalah sehingga kita wajib bertemu dengan inner child kita? Jangan-jangan banyak orang yang tidak tahu kalau dia adalah sumber masalah. Benar. Gini, misalnya ya, cara ngeceknya. Kalau Mbak Nas bermasalah sama aku, sampai saling benci nih pokoknya gitu ya. Kita punya problem berdua. We hate each other. Oke. Betul. Tapi kalau kita masuk nih di satu ruangan ada 50 atau 100 orang. Kita tuh aku masing-masing dengan Mbak Nas tidak bermasalah dengan 100 orang itu. Berarti masalah cuma kita berdua. Iya. Tapi kalau kita itu bermasalah dengan semua orang, ya kita sumber problem. Semua orang jadi ngindar. Kalau ketemu, udah nanti jadi pipanjangan. Kalau Sunda apa pipanjangan itu jadi manjang. Ya enggak? Gitu. Terus kita jadi orang yang dimaklumi lingkungan. Kita yang dimaklumi dalam arti orang kesel sama kita, terus orang jadi nggak berani ngomong depan kita. Kita mesti
Mesti sedih loh kalau kayak gitu. Akhirnya semua orang jadi bohong sama kita. Karena apa? Karena kalau kita dikasih tahu, kita defensif, kita balik Hmm. ngegas, kita balik Hmm. memaki-maki, kita balik nggak Hmm. terima, kita balik Hmm. membenci yang bersangkutan padahal niatnya baik. Hmm. Karena Hmm. apa? Kita merasa kita diserang. Hmm. Ego kita diserang padahal orang niatnya baik, ngasih tahu Hmm. 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 gitu. Itu cara Ya, cara kita ngecek ya, cara kita ya, ngecek kita orang yang menjadi troublemaker gitu loh. ya. Atau ya standar masalahnya tuh nggak sebesar itu. Jadi kalau antara you and me ya udah antara kita berdua aja kita beresin Baik. antar inner child berdua gitu. Nah, itu kan ilmu dari Teh Iva ya, yang sekolah made in melalang buana sampai ke Amerika ya. Nah, kalau saya nih tolok ukurnya, kalau kita menjadi sumber masalah, kalau misalnya di rumah kita ketemu ada paku, ada rambut, ada bunga, Terus itu artinya udah banyak banget yang benci sama kita. udah banyak kiriman-kiriman syaitonir rojim karena lu dianggap setan nih rojim. Ngerti nggak? Allahu Akbar. Emang bener Teh Iva, kalau obrolan daster, bincang daster, cekikikan tapi berilmu gitu ya. Iya, bener. Ini Kita bukan perbincangan antar Susana loh. kita gibah tapi edukatif dan produktif gitu, seperti Teh Iva bilang. Boleh perbincangan Susana sambil ngemil melati, tapi mulut juga mesti wangi. Mulut jangan bau, dalam arti kata bikin sakit hati orang, begitu kan ya. Yang diomongin itu adalah bukan sesuatu yang wangi gitu, itu bahaya Dan banget. cirinya satu, cirinya yang Naon? paling gampang ya kalau ngelihat orang itu tuh problem banget ya. Iya, Ciri orang toksik ya. iya, Toksik itu kan bukan person. Jadi lu toksik banget nih, tapi toksik itu perilakunya, ucapannya. Kalau nyakitin orang aja ya. iya. Dia tuh paling sulit minta maaf. Gengsinya tuh tingkat nasional kalau kata sahabatku Mbak Dini. Iya. Gitu. Saking Betul. sulit banget buat minta maaf. Dia tahu dia salah, daripada minta maaf, biasanya diem. Betul. Atau ngeles, membuka percakapan yang lain, terus itu mengambang. Nah itu tuh ciri-cirinya. Ciri-cirinya inner child dia bermasalah nih, gitu. Iya. Baik, sip. Kalau begitu kita udah masuk lebih dalam ya. Semua sahabat-sahabatku yang nonton, Allahu Akbar, banyak banget yang nonton sore ini. Kayaknya banyak nih yang bermasalah inner child ya, sama kayak saya. Jadi yang nonton banyak. Oke, kita masuk lebih dalam lagi kalau begitu. Udah ya. Habis gitu, aku cerita tentang IG Live dengan Mbak Aya, boleh ya? Jadi, sesudah saya melakukan IG Live, Teh Iva mau tahu nggak apa hasilnya? Nah gini, kan gue ngelihat mata lu bengkak tuh. Iya, betul. Terus gue bilang, hebat juga tuh maskara ya, nggak luntur-luntur gitu kan. Terus di situ kan bocor ya. Terus Iya. aku karena udah kenal Mbak Nas kan aku juga bisa ngerasain inilah kayak I feel you gitu ya. Iya, iya, Speechless-nya iya. tuh ada. Terus Iya. ada part of your life tuh gue pernah ngalamin lah dengan episode berbeda. Iya. Nah aku justru mau nanya, itu tuh pasca udah IG live sama Mbak Aya, Iya. what happened until today nih? Kira-kira kan 2 mingguan tuh. Iya. Dampaknya jadi gimana maksudku? Oke. Aku tahu Teh Iva tuh ngecek tentang kondisi saya kan sebetulnya kan aku tuh dikasih jadi kayak kelinci dan tikus percobaan gitu ya, laboratorium kamu gitu ya. Tikus laboratorium, walaupun kulit mah nggak bodas tapi dianggapnya tikus putih percobaan gitu kan, disuruh ngelakuin. Pada saat saya ngelakuin itu Teh Iva, kayak ini nih, kayak plong gitu ya aku. Dan aku tahu Teh Iva kan ngecek sama Gilang gitu ya, ngecek sama Gilang. Dia ngomong ya, dasar comel kakak yang satu itu. Teh Iva, percayalah, suami saya lebih takut kepada saya daripada kepada Teh Iva. Ya jelas dong. Ya jelas dong. Terus. Mendingan dia ingkar janji sama Teh Iva daripada ketahuan dia nggak ngomong. Bisa habis hidupnya. Terus Nah, gimana? kemudian karena Teh Iva suruh Gilang ngecek, jadi kan aneh ya, Gilang bolak-balik ngecek saya. Terus saya bilang, kamu ngapain? Mukanya
plongo, bolak-balik ngeliat saya. Kamu gak aku disuruh Iva ngecek kamu. Lah gak usah Konkret. ngomong. Gak usah ngomong selengkap itu Bapak. Laporan ke saya. Saya takut kamu ada apa-apa. Karena Teh Iva takut kamu ada apa-apa. Sepolos itu Gilang. Nah kemudian kalau saya lebih plong, lebih bahagia, lebih nyaman karena sebetulnya itu saya sama Mbak Aya kayak testimoni penyesalanku terhadap ayahku kan begitu. Karena yang aku ngerasa aku tuh bermasalah dengan ayahku gitu loh. Nah, kalau Dan triggernya surat kan? triggernya surat kan di kasus. Triggernya surat, betul. Dan aku itu sangat bersahabat dengan ibuku, bersahabat sama ibuku. Jadi waktu ibuku meninggal, aku itu setengah jiwaku kayak masuk ke liang lahat, kayak ikut meninggal gitu ya. Tetapi waktu ayahku meninggal, itu aku hancur, penyesalan, hancur gitu ya. Mbak Aya tahu nih, 5 bulan aku nggak mau ketemu orang gitu ya. 5 bulan aku nggak mau ketemu orang, aku tidak mau berkomunikasi sama orang. Sampai Mbak Aya sendiri itu nggak bisa menghubungi aku. Jadi untouchable. Si Nas tuh nggak bisa, nggak approachable, nggak bisa dihubungin, nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa apa. 5 bulan tuh Teh Iva. Nah, perasaan itu yang akhirnya selesai sesudah waktu aku bikin IG live. Itu perasaanku, gitu ya. Nah, kalau misalnya, jadi gini, udah selesai. Padahal kalau misalnya aku masuk ke perasaan 5 bulan sesudah ayahku meninggal, itu tuh kalau dirasa tuh masih nyet gitu ya, sakit gitu di ya. sini ya, di dada. Iya, sakit di dada, gitu ya. Terus sampai ke kepala gitu, sampai aduh sakit. Terus kalau disuruh tunjuk sakitnya di mana, di kepala, nggak tahu sakitnya di kemana. Kayak migren, bukan kayak migren, tapi nggak tahu gitu ya. Nah itu yang terjadi. Tapi sesudah aku bikin IG live itu kayaknya selesai, vanish, sirna, gitu ya, selesai semuanya. Dan waktu ada sebuah kejadian dalam waktu yang sangat dekat belakangan ini yang tidak kena di hatiku, saat aku ketemu dengan inner child di saat itu, kemudian aku berbicara dengan inner child orang lain. Dan itu bisa menyelesaikan masalahku. Begini Teh Iva. Teh Iva kan tahu ya, aku tipenya adalah orang perang. Aku tipenya adalah pendekar. Aku tipenya Cut Nyak-Din. Aku bukan tipenya Raden Ajeng Kartini tulis-tulis surat, dinaikin jadi pahlawan. Nah enggak, aku bukan tipe gitu. Aku tuh tipenya mesti angkat pedang, sikat, begitu. Kang Gilang ada goloknya di rumah kade gimana mau keur ngadat? Coba jauhkan benda-benda tajam. Jadi aku itu adalah betul-betul yang eksplosif gitu kan ya. Sampai orang tuh suka ngeri, jangan bikin masalah sama si Nas. Nah, pada saat aku bertemu dengan inner child itu, dan aku dalam beberapa hari yang lampau bertemu dengan inner child orang tersebut, itu membuat aku matanya tidak menunjukkan pendekar peranku. Nangkep maksudnya? Jadi ya, seperti kayak ada tuntunan ganti gaya. Ngadepin yang bersangkutan itu. Yes. Bentar, berarti dirimu connect ke inner child yang bersangkutan? Yes. Oh ya, dia udah pinter. Yes. Kudu remedial. Kalau Mbak Aya lagi nonton ya, Mbak Aya ketemu sama Mama. Itu. Ketemu sama Mama. Ketemu sama Mama di masa Mama lagi sakit, susah berdiri, Mbak Aya mau bantuin berdiri, sampai ngimpi sama Mama, gitu loh sesudah obrolan itu. Aku ikut ngerinding, karena biasanya inner child itu akan nuntun person siapa di keluarga kita yang kita unfinished business sama yang, misalnya gini, kita unfinished businessnya sama ibu, atau sama bapak, atau sama kakak nomor berapa, sama adik nomor berapa gitu. Itu biasanya nuntun itu, jadi itu diberesin ternyata gitu, dituntun sama inner child gitu. Makanya sebetulnya, terus coba. Karena sebetulnya lanjutin Teh Iva. Karena sebetulnya gini ya, kalau aku kenapa banyak mempelajari inner child,
ketemu inner child itu bukan sekedar silaturahmi. Kumada, Mang? Hey, umur gue yang 7 tahun, nggak gitu. Pertemuan dengan inner child itu aku bilangnya pertemuan agung. Pertemuan agung batinmu. Nah, itu karena pekerjaan serius yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia dewasa kalau mau sehat mental. Gitu loh. Makanya mau ikutan praktisi meditasi segimana canggih atau rajin, tapi kitanya itu nggak percaya dulu bahwa inner child itu ada, nggak dulu merespek. Kamu hormati nggak keberadaan dia? Karena itu part of your life. Dan dia yang pertama menempati kepribadianmu di masa kecil sampai mengantarkan kepribadianmu sekarang. Gitu. Dua hal itu nggak dilakukan, nggak bisa terjadi. Makanya disitulah nanti ada suara Tuhan di situ. Misalnya Tuhan tuh ngasih tahu, masalahmu belum beres sama emakmu, masalahmu belum beres sama bapakmu yang dulu, sama kakakmu, sama adikmu. Ya, biasanya gitu. Nah itu makanya di situ pertemuan bahwa di situ kita kenal diri kita. Gitu. Betul. Lanjut Manas. Jadi pada saat aku merasakan penyesalan karena kayak unfinished business with my dad dengan ayahku dan keburu ayahku obrolan terakhir kami yang begitu mesranya hanya momen itu yang akhirnya besok ayah saya koma 3 hari kemudian meninggal gitu ya, dan itu penyesalan yang sangat menghancurkan si Syahnas gitu ya. Tapi anehnya inner childku tidak bertemu dengan ayahku gitu loh. Jadi karena ternyata itu sebetulnya sudah selesai. Malah aku bisa berkomunikasi dengan inner child orang yang betul-betul bermasalah sama aku di beberapa hari yang lampau. Begitu ya Teh Iva ya. Jadi kalau Mbak Aya punya pengalaman ketemu sama mamah langsung gitu di dalam mimpinya, saya bisa melakukan itu. Kalau Teh Iva bagaimana pengalaman ketemu dengan inner child-nya? Gini ya, memang ini pertanyaan agak menohok ya, karena biasanya kalau aku sharing, aku tuh nggak pernah sharing yang aku nggak lakukan. Jadi lu cuma teori lu gitu ya, misalnya bener nggak gitu ya. Nah jadi gue mau mengaku sama lu, kan lu kemarin pengakuan penyesalan. Kalau aku itu kena karmanya tuh kurang lebih 7 harian lah setelah dirimu sama Mbak Aya itu. Ternyata, kan aku pikir gini, aku udah sering nih ketemu inner childku, gitu ya. Tetapi, ternyata bukan hanya itu. Di inner child itu, aku dipertemukan Tuhan di ruang batinku, itu ketemu eyangku. Gitu loh. Eyang yang aku nggak pernah kenal, karena mungkin kan orang zaman dulu tuh, mungkin silsilahnya nggak ditulis benar gitu ya, atau gimana lah, aku nggak tahu ceritanya. Tapi bahwa dia bisa menghampiri kita saat misalnya kita menghadapi kesulitan. Cuma kita nggak pernah ngetok pintu mereka. Karena kan saya bisa paham ya, banyak orang yang diajarin bahwa itu tuh bukan, ya kalau orang udah meninggal udah di alam sana, bener nggak? Itu nanti tuh yang datang tuh orang bilang tuh hodam atau jinnya, kan suka gitu. Enggak, itu beda gitu. Itu energinya yang menghampiri kita dan rasain sensasi di tubuh indikatornya itu. Kan kalau ada energi negatif kita merinding kan? Iya, betul. Enggak? Kita tuh kayak freezing kan, betul. Kalau ini enggak, biasanya tuh energinya hangat gitu. Nah, jadi teman-teman sebetulnya manusia itu energinya hangat dan membuat kamu ingin menangis, begitu? Ya suddenly. Jadi macam-macam ya. Orang tuh ada yang misalnya gini, dia akan sensasinya hangat, akan mungkin tiba-tiba di dadanya tuh ada aliran yang nyaman gitu ya, atau ada suara berdenging gitu habis kita ngirim doa gitu. Kan aku juga kalau ngirim doa gini, aku bingung siapa namanya ya Allah gitu, tapi aku kirimin aja ya gitu. Pokoknya pernah datang ke mimpiku, terus di situ tuh aku seperti di umur berapa gitu ya, dan aku juga nggak ngerti kenapa bertemu sama leluhur-leluhurku itu di usia aku tertentu gitu. Nah aku kirim gitu. Nah nanti tuh alam akan reply back lewat sensasi tubuh kita. Kalau di aku kasusnya telinga kiriku berdenging, gitu, dan itu misalnya terjadi beberapa kali. Oh berarti valid. Itu ngasih tanda bahwa mereka akan memberi signal pada tubuhmu di tempat yang tertentu dan berulang di situ. Gitu. Jadi jangan merasa itu ketemu juri gitu, maksudku itu beda banget gitu loh. Nah, mimpi itu kan biasanya tuh bentuk petunjuk alam ya.
gitu, betul petunjuk alam bahwa kita jangan sampai jadi anak keturunan durhaka yang tidak mendoakan leluhur-leluhur kita karena kita pikir mereka udah di alam sana dan nggak ada koneksi. Energinya itu tetap bisa terkoneksi gitu. Dengan apa? Kan doa itu adalah energi baik. Betul. Kalaulah kita mengirimkan energi baik gitu, pasti ada vibrasi penghantar dari alam sana yang akan reply back dengan kehidupan dunia kita yang ada di sini. Karena mereka lah lantaran kita mewujud sekarang menjadi manusia gitu. Paham. Jadi Paham. kalau kita salah langkah atau gelisah gitu ya, itu biasanya tuh kalau doanya itu rutin, itu kan jadi kayak connect ya gitu. Jadi Ya. kayak nanya, ini kenapa sih anak cucuku gitu loh. Ya, Lagi betul. mengalami apa gitu. Itu biasanya pertolongan Tuhan tuh di situ gitu loh. Karena Baik. kalau kita langsung ketemu Tuhan kan nanti kayak cerita Nabi Musa langsung pingsan, ya enggak? Iya kan butuh jembatan energi yang paling deket ya yang sedarah sama kita kan gitu. Katanya Mbak Wati kayak film Koko ya. Iya bener kayak film Koko. Ini banyak loh sebetulnya ya film-film Hollywood ya, baik animasi maupun film manusia yang sebenarnya tuh ada keilmuannya gitu. Waktu Iya. Flatliners yang Mbak Aya cerita kan juga sebetulnya tuh ada keilmuannya, dibikin film dengan beberapa versi begitu kan ya. Jadi banyak gitu dari film-film itu yang kita lihat pas kita mempelajari sebuah. Makanya kalau kita suka baca buku atau kita berdiskusi dengan orang-orang yang banyak sekali gitu ya latar belakangnya, akhirnya kalau nyambung-nyambung, ini nih kayak sesuatu yang saya tonton, oh ini kayak sesuatu yang orang ceritakan, ini sesuatu kayak gitu ya. Jadi memang kita tuh mesti banyaklah baca buku, dan karena 5 tahun dari sekarang tergantung buku apa yang kita baca dan dengan siapa kita berdiskusi. Mudah-mudahan diskusi yang di sini nih banyak juga membuka mata hati, kemudian mata batin semua teman-teman yang memang kayaknya ngerasanya mandek dan ngerasa kok semua orang tidak senang sama saya gitu ya, kok saya tidak ngerasa bahagia, atau saya berhasil loba uangnya, tajir melintir, tapi kok kesepian ya gitu loh. Jadi Nah, pasti ngomong-ngomong kesepian tuh karena gini Mbak Nas, banyak karena orang yang karena akhirnya merasa pasangannya salah gitu. bukan dia salah, itu di konteksnya gini, dia pikir dia bisa bahagia kalau ngelihat pasangannya bahagia. Berarti aku merasa aku menjadi orang yang bermanfaat, orang yang membawa perubahan buat lingkungan. Iya. Jadi tanpa sadar hidupnya selalu pleasing others. Tapi dia lupa yang harus dicintai pertama adalah love yourself before love others. Siapa self dalam diri kita? Ya itu inner child kita. Karena ketika kita bisa mencintai, memeluk kekurangan, ya, termasuk kalau kita punya kelebihan, kalau udah ketemu inner child ya, kita tuh boro-boro pengen sombong sama orang. Karena tahu ini semua cuma pinjaman kok, semua kelebihan ya, semua potensi gitu. Nah, semuanya juga cheerleader, nice, go gitu ya. Betul, karena sombong itu adalah selendangnya Tuhan, malu kalau kita sombong. Betul ya Teh Eva ya? Benar. Kesombongan itu selendangnya Tuhan, mau sombong apa, orang nyawa aja ngepunya gitu kan. Apalagi di situasi pandemi kayak begini, yang meninggal kayaknya lingkarannya tuh makin deket tahu nggak Teh Eva ya? Iya. Benar. Jadi si inner child tadi itu sebetulnya dalam konteks lingkaran paling dekat itu kan nuntun kita jujur mengenali diri perasaan. Iya. Gitu. Kayak misalnya kenapa orang-orang terdekat kita itu banyak meninggal karena COVID? Apakah saya takut? Itu diakui gitu loh. Kemudian juga dari pengalaman Mbak Ana sama Mbak Aya kan jadi merefleksi ulang ya pilihan hidup atau refleksi ulang mau berjalan kemana sih mencapai tujuan hidup yang utuh. Am I happy? Jangan-jangan gue tuh happy ditentukan oleh lingkungan. Padahal aku tidak pernah merasakan happy seperti yang diriku pengen. Kan basisnya ya kalau kita happy dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita pilih, pernah ngerasa nggak energi membuncah kayak anak-anak? Excited gitu. Mau ngelihat momen takjub pertama kali ngelihat bulan. Pertama kali ngelihat kunang-kunang gitu ya. Pertama kali ngelihat embun gitu. Itu inner child itu adalah momen kita takjub sebetulnya di situ. Polos gitu ya, penuh rasa ingin tahu, nggak ada takut, nggak ada jaim. Cirinya inner child itu pada saat kapan kita bisa ngebedain diri kita sama inner child? Pada saat kita terpaksa harus jaim, memakai terus topeng. Nah kalau yang inner child-nya sehat, antara topeng yang dia pakai keluar
sama kehidupan inner child di dalam, itu tuh nyatu. Jadi misalnya gini, Banas, gue nih baru jadi ini, laki gue misalnya jadi Pak RT ya. Nah gue kan Ah, kepaksa nih pakai topeng sebagai ibu RT. Kebayang nggak ya? Kebayang nggak sih seorang Iva jadi ibu RT? Ya Allah. Terus misalnya gue topeng pakai apa? Waktu ngajar gitu ya. Itu kan ah, nggak mungkin aku apa gayanya gaya anak puber ya. Terpaksa ada versi jaim. Atau ketika apa? Tapi maksudku kalau itu kita topengnya itu apa ya? Nggak gapnya terlalu jauh sama apa iya, sebetulnya karakter kita di dalam, that's problem. Jadi itu harus diketemuin betul. gitu, sehingga kita tuh nggak Iya. konflik gitu antara topeng keluar sama apa yang di dalam gitu. Walk Oh the itu talk istilahnya begitu ya. Walk the talk. Apa yang dikerjain itu yang memang diomongin, itu yang memang dirasain selaras gitu ya. Teh Iva ya. ya kan Oh, gue juga sama mestinya. kayak lu mewek-mewek juga waktu ketemu. Iya nggak? Ini Aku Mbak tuh Aya. Ah, ah. Kenapa? Aku tuh mangap. Kenapa lanjut. Mbak Ayam mangap? Oh Aku tuh apa nanti aku ceritain translate mangap. Aku tuh kenapa? iya, jadi bahkan bisa gini ya, energi kita itu akan adjust dengan energi yang menghampiri kita. Mm-mm. Nah, aku nggak tahu, tapi kan aku nggak bisa lihat karena memang sama ada saya juga penakut ya. Tapi Iya. bahwa energi itu menuntun aku duduk dengan sangat sopan, Mbak Nas. Kan aku biasa gitu ya, kayak preman di warung kalau makan. Nggak berani pada saat itu. Aku jadi apa? Kalau orang kayak apa? Embok apa? Duduk embok ya? Oh, Duduk sinden. embok terus aku bersimpu ya duduk duduk apa sopan terus menunduk terus menunduknya bukan dengan tekanan pressure memang energinya tuh menuntun seperti itu dan basisnya adalah apa kita indikatornya damai pertemuan dengan inner child itu selalu damai. Baik. Nah kenapa Sip. damai Ya, pasti pertanyaan gitu kan. iya. Kenapa damai? Kenapa damai? Karena kalau ketemu inner child, kita nih sebagai orang dewasa yang sedang hidup di alam material ini, itu nggak boleh, Mm-mm. syaratnya tiga ya, nggak boleh menghakimi, nggak boleh mengevaluasi, nggak boleh kritik. Sama si inner child itu ya. Iya, Ingat ya. misalnya dia mewek Oke. nih, Ya. tiba-tiba kamu dirimu meledak-ledak nih kemarin nangis, Eh, gitu. Terus kamu kayak, eh, kamu jangan cengeng dong. Kita harus eh, eh. jaim dong, gitu. Nah, Iya, itu nggak, it doesn't work. iya. Betul. Jangan menghakimi jika Anda bertemu dengan inner child. Saya gabung ya. Mbak Lucia tadi bertanya, saya itu kalau lagi sedih, lagi susah, saya selalu ngimpi bapak saya. Sekarang kalau Hmm. saya lagi sedih, bapak saya udah nggak datang lagi. Apakah inner child saya artinya udah beres? Satu. Kemudian yang ada lagi yang nanya, kalau begitu bagaimana caranya bertemu dengan inner child? Nah, ngomong soal mangap, Mm-mm. itu tuh Mbak Aya tadi. Nah, Mbak Aya itu nemenin bapaknya, ayah saya, ayah kami, suka mancing. Nah, Mbak Aya tuh kan cerewet, ngomong melulu. Terus bapak saya bilang, jangan banyak ngomong. Nanti ikannya nggak mau makan umpan. Karena disuruh diam, nggak boleh banyak ngomong, jadi dia bengong. Mangap. Gitu. Sejarah mangap Family's Hak berangkat dari pemancingan. Bukan, bukan, bukan keluarga kami. Mbak Ica nggak mangap, aku nggak mangap. Yang mangap cuma dia sama 3 anaknya mangap. Hanya karena dia yang diajak papa mancing. Untung gue nggak begitu baik hubungannya waktu kecil sama papa, jadi nggak nemenin mancing. Jadi gue nggak mangap. Nggak mangap. Ini ada yang nanya nih Mbak Nas, inner child itu berarti Ya, kekanak-kanakan? Ya itu bukan, yang nanya. Bukan. Oke, sip. bukan, Kalau gitu, bukan. Teh Iva, daripada bingung nih, semuanya lagi bingung, yuk kita langsung masuk praktek aja ya. Yuk, Oh, sayangku, boleh, boleh. semuanya sahabat-sahabatku, siap ya sayang, supaya pada Oke, nggak oke. bingung tentang inner child, langsung kita praktek. Jadi bagaimana praktek, how to, langsung begitu. Silakan Teh Iva. Oke, ini ya, ini berarti aku coba bantu pakai gambar kali ya, biar nggak bingung Mau, ya. mau, mau, Boleh mau, nggak mana? mau. Bentar ya, aku cobain dulu switch. Yes. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, bentar ya. Nah, ini ya. Sebentar, sabar.
Oh, aku harus mundurin dulu layarku. Ya, Nah, ini udah kelihatan semua kali ya? udah. Naikin dikit. Ya, sip, pas. Turun lagi, Pas? naikin lagi. Naikin lagi dikit. Oh, kela. Oh, aku harus pegang pakai Ya, tangan. Nah, gini. ya, Aku ya, cobain pas. pakai pas ya. Ini kan kalau di Ya. layar, teman-teman lihat, itu kayak ada dari bayi, baru Mm-mm, brojol lah ya, mm-mm, sampai kemudian dia tua kan. mm-mm. Nah, ini misalnya aku pakai warna ya, biar kelihatan. Let's Ya, say, ini. Katakanlah di sini usia kita, aku ambil usianya Mbak Nas ya. ya. Aku ambil usia Mbak Nas yang usia 48 nih 48. sekarang. Ya, Nih. Nah, contohnya gini ya. yes. Nah, berarti kan ini ibaratnya Mbak Nas hari ini. Ya, Mbak Nas yang udah dewasa. Sorry nih, aku nggak ada kursor. Oke. ya, Terus, siapakah si inner child itu? Gitu ya. Jadi ya. kan misalnya inner child-nya itu adalah perjalanan si kanak-kanak pembentukan awal sampai kita ngerasa kita harus udah mulai kepaksa pakai topeng. Iya, Katakanlah di sini. Nih iya. misalnya. Oke, Oke, aku berusaha ya. Hesek bisa. Oke. Terus misalnya ternyata kita lukanya di usia berapa? Karena Usia remaja. misalnya usia remaja. Berarti kan Ya, di sinilah ya si remaja ini kan. iya, Berarti kan ininya kita mau fokus Mbak Nas yang sekarang sama yang ini. betul. Tapi bisa nggak kita membayangkan si anak kecil yang ada di sini? Bisa. Ya, Even masalah kita ternyata yang paling painful tuh di sini. Nih, oke, di sini. Gitu. oke. Jadi misalnya ya, yang paling gampang itu adalah bisa kan kalau Mbak Nas kemarin itunya pakai foto kan, Iya, ke pakai triggernya, surat. Ke surat. pakai surat. Oke. Iya, Nah kalau misalnya teman-teman mau coba, sekarang pada pegang foto nggak? Misalnya di HP nih, ada kan suka nyimpen foto kita masa kecil iya. atau foto album keluarga gitu ya. Ini aku Ah, tutup ah. dulu biar nggak. Nah, ini misalnya aku contohin yang punyaku ya. Iya, Misalnya aku mau ketemu inner childku. Ini iya. kelihatan nggak? Gila, jidatnya Kelihat. segede lapangan golf. Biasanya yang jidatnya gede selapangan golf, jago berhitung tak kunaon, matematikanya boncos. Tuhan itu menciptakan dalam hidup selalu ada anomali. Ya. Ini gue kayak Darto Helm banget gak sih lagi kecil kan lu lihat ya. Dan ini sorry Mbak Nas, ini kan foto jadul ya, jadi pasti agak surem-surem gitu deh, ya nggak? Nah, Ya, ini adalah misalnya umurku, kalau aku nggak salah inget ya, itu umur 4-5 tahun. Jadi nggak apa-apa teman-teman kayak, aku nggak exactly umurnya berapa, it's okay gitu ya. Aku pinjam si foto ini. Terus kayak, kenapa sih foto ini? Alasannya bisa dua, antara foto favorit atau cuman itu yang ada. Karena yang lain misalnya fotonya udah pada hilang, iya, pindah-pindah rumah gitu ya. iya. Nah, di sini teman-teman dari 12 indera itu tuh nomor satu kita cobain misalnya ceritanya ini aku cuman taruh ya. Iya. Itu aku jangan ngapa-ngapain. Aku cuma natap aja pakai mata. Terus kenapa mata? Karena mata bener jendela jiwa. Dari mata Oke. itu aku intens ngeliat dan jangan lupa yang pertama tuh nafas dijaga. Karena nafas itu kunci kita masuk ke alam batin yang ada di dalam. Kan kita merem, itu juga sebenarnya udah mulai bisa masuk ke alam batin kalau kita udah jago ya, gitu. Iya. Jadi kita lagi belanja di pasar aja masak ikan, kalau kita mindfulness, kita udah bisa komunikasi sama inner child di dalam. Kalau udah praktis ya, udah sering itunya. Nah, pada saat ngelihat mata itu, gitu ya, nah, tarik nafasnya dalam-dalam. Karena apa? Dunia ini terlalu penuh sesak dengan informasi yang membuat kita tersedot lupa connect ke dalam diri. Jadi ini sebetulnya kayak latihan praktek mindfulness juga sih ketemu inner child tuh. Kan mindfulness itu adalah kita aware yang pertama, yang kedua kita acceptance.
Mindfulness itu kan sebetulnya kesadaran penuh, connected to here, bukan mencemaskan masa depan yang belum tentu terjadi, atau kita memikirkan hal-hal negatif yang sudah berlalu, yang misalnya yang punya trauma ya, terus kita stuck di masa lalu itu pasti harus ketemu tuh inner child-nya. Nah, Oke. kita sadarin itu dulu bahwa gini, aku mau ketemu inner child, tapi aku sadar connected to here. Aku tahu ada di kamar gitu loh. Oke. Ada bantal kiri kanan, itu sadar ruang dulu istilahku. Oke. Nah, habis sadar ruang tuh kita sadar namanya sense of movement dari tubuh kita. Gitu ya. Itu salah satu juga dari 12 indera. Artinya tahu, aku lagi berbaring menatap foto ini. Apa aku lagi duduk? Apakah posisi dudukku seimbang apa enggak? Oke. Gitu ya. Apakah seperti aku sekarang menahan pipis? Itu tuh bener-bener sense itu dirasain. Karena abis itu teman-teman lihat lagi, misalnya ini matanya foto kita masing-masing ya. Tarik nafas dalam, percaya dari situ dia akan pop up, akan memunculkan informasi di masa lalu. Itu foto ada di kursi yang mana? Itu kursi di ruang tamu yang mana? Jadi kecerdasan kita, otak dikasih sama Tuhan ya. Ini foto nih aku kan cuma si Jidat Darto Helm ya Mbak Aya, Mbak Nas. Tapi aku tahu itu kursi kesayangan bapakku yang nggak boleh dijual sampai kapanpun sama ibuku. Nanti ceritanya panjang, itu hasil duit nabung whatsoever. Aku tahu di atas kepalaku itu ada lukisan. Aku tahu di situ depannya ada bufet butut yang kemudian aku cat putih sekarang. Jadi hanya dari mata anak ini aku bisa mendapatkan informasi ruang perabotan gitu. Wow. Nah, dari situ aku masuk lagi dengan nafas dalam ini. Sense of life-nya apa? Banyak orang yang lupa indera sense of life, Mbak Mas. Ini penting banget. Sense of life itu adalah gerakan dinamika ritmis tubuh. Kayak kita pernafasan, pencernaan. Tapi kan kita mikirnya take it for granted kan? Ya napas aja tiap hari. Coba yang COVID tuh, berapa ratus juta tuh tagihannya. Hanya bayar ventilator. Betul. Pada saat itu aku mulai komunikasi. Pertama kalau kita lihat foto kita yang pertama, kamu percaya nggak ada inner child? Kalau lu nggak percaya ngapain foto itu ada? Gitu aja. Exactly. Betul. Oke, berarti oke. Iya. Yang bilang emak gue Bu Negara. Oke, yang berikutnya, kedengeran tes. Kedengeran. Oke. Berikutnya adalah apakah aku menghormati dia keberadaannya? Itu dulu. Jadi 2 ya. 1, apakah saya percaya bahwa inner child saya itu ada? Kedua, apakah saya bersedia menghormatinya? Seperti aku menghormati diriku yang sekarang. Itu dulu. Oke. Kalau udah udah kita melewati 2 hal itu, sambil tetap nafas tenang ya. Nah, udah gitu ininya deketin nih Mbak. Ini deketin kemana? Aku switch lagi. Si foto Darto Helm aku itu, aku tempel di dada. Kenapa mesti dada? Untuk merasakan detak jantung aku. Bahwa dia adalah diriku sendiri. Dia bukanlah hantu masa kecil yang mewujud di foto ini. Dia adalah aku. Gitu ya. Kemudian aku gini, sambil masih nafas lambat yang tadi, gitu ya. Ini misalnya ceritanya aku baringan ya. Ini aku berdiri biar gampang. Terus rasain detak jantungmu. Itu ada di detak jantung anak ini. Nah, biasanya itu kalau udah gitu, aku contoh aja ya. Aku biasanya favoritku pakai lagu ini, The Kiss the Rain. Nah, aku coba nyalain ya dari Wiruma gitu. Nah, pada saat itu aku lihat lagi kan fotonya, terus bayangkan bahwa dia tuh kita pangku. Terus pertama, tradisi meminta maaf itu penting, bertemu inner child. Bahwa aku minta maaf ya, dan sebutin namanya. Misalnya kamu senangnya apa? Lagi kecil aku dipanggilnya Neng, misalnya ya, gitu. Itu panggilan yang sangat personal yang gue banget gitu. Jadi kayak, Neng, maafin ya.
aku tuh udah lama nggak nemuin kamu gitu. Pakai bahasa yang kita banget, yang kita ngobrol gitu. Terus, Neng, kok aku jadi ngelihat mata kamu sedih ya? Karena di foto ini mataku mata sad eyes sebenarnya Mbak Nas, gitu. Dan ada sahabatku fotografer yang kalau motretin aku dari dulu, you have a sad eyes, dia bilang. Dan itu unconscious, kebayang nggak? Jadi mata inner child kita itu ada di dalam bola mata kita sekarang. Karena itu ngikutin perjalanan kita kan. Terus aku bilang, nah bisa jadi aku tuh akan nangis yang inget segala macam, dan bisa jadi aku stuck di titik ini, dengerin dia mau ngomong apa. Jangan hakimi, jangan evaluasi, jangan kritik. Saya bisa memahami kasus-kasus pelecehan seksual yang masa kecil, itu pasti nangisnya tuh udah nangis darah. Dan jangan menyalahkan, coba dulu aku, coba dulu. Enggak, kamu aman, tidak akan ada yang menyalahkanmu, tidak akan ada yang menghakimimu, aku ada di sini. Jadi diri kita itu diberkahi Tuhan menjadi guardian sebetulnya. Ada fungsi kita sebagai pelindung. Jadi aku pinjam bahasanya ya, bahwa kita bisa menjadi guardian angel atas diri kita. Sini Neng, kamu aman sama aku, sok kamu cerita. Misalnya ada inner child yang dia duduknya di pojok gitu ya. Kita yang deketin, kita yang proaktif. Sini, gak apa-apa kok. Mulutmu diam. Dia akan ngomong sendiri. Gitu ya. Nah, abis dia ngomong segala macam, before closing, kita bisa bilang gini, maafkan. Jadi setelah kita minta maaf, kita minta maaf bahwa dia sudah lama berjalan di jalan yang sunyi. Dan kamu menanggung luka ini sendirian. Dan aku selalu abaikan. Karena aku sibuk untuk menjadi somebody di luar. Tapi aku nggak ngurus diriku yang di dalam. Nah, abis minta maaf, aduh gue jadi ngerinding ya, padahal cuma nerangin nih. Abis gitu, before closing, kita perlu bilang bahwa thank you. Terima kasih. Kamu sudah kuat menjadi aku selama ini. Gitu. Terima kasih kamu bersedia menjadi diriku, menerima aku apa adanya. Gitu. Karena dia itu menerima kita apa adanya loh. Secacat apapun diri kita. Sebrengsek apapun kita, inner child itu selalu menjadi your partner in your life. Habis itu katakan yang terakhir closing. Neng, aku tuh sayang loh sama kamu. Itu, love yourself before love others. I love you ya Neng. Gitu. Nah kira-kira kayak gitu. Wow, Teh Iva. No wonder Teh Iva kalau misalnya saya aja yang ngedengerin dan saya berusaha untuk menerjemahkan step by step tadi, walaupun saya tidak berusaha get into it gitu ya, karena saya mesti bawain acara. Tapi saya yakin sesudah saya selesai IG Live ini dan saya mempraktekkannya, pasti itu menjadi sesuatu yang nangis Bombay pasti penuh dengan bau. Nyai berasa sesek nih, ya gue aja yang nerangin sesek. Karena walk the Aku talk, aja, ngerti. iya, karena yang saya aja yang ngedengerin sesek gitu ya. Sesek. Dan sesek itu harus ini dilaluin. Kalau kita hampang ringan di dada, melepaskan si luka, kita harus menghadapi air terjun sakit itu. Ini aku kan dulu senang cerita Hiawatha ya, zaman dulu majalah Hai. Jadi aku learning dari situ. Ketika Hiawatha, si anak kecil Indian itu disuruh untuk nerobos si air terjun yang begitu besar gitu. Dia nggak berani. Itu seperti kita mau ngadepin luka trauma kita. Kita harus terobos si air terjun itu. Ternyata di balik itu Hiawatha menemukan gua yang teduh dan lapang dan begitu menenangkan. Ternyata di balik itulah kuil keheningan. Nah ternyata Mbak Ana, dari pengalaman ya, ini kan aku ibaratnya cuman sendirian nih Sidarto Helm ini ya. Iya. Oke. Sekarang aku misalnya aku 5 bersaudara. Aku pinjam nih, ini ada foto 5 bersaudara aku. Aku jauhin ya biar kelihatan. Iya. Lo kebayang ya? Itu rak zaman dahulu ya, rak dosen PNS gitu dengan anak 5.
Yang kalau makan ayam dipotong 16 saking harus hemat. Iya. Misalnya aku selesai nih sama diriku. Aku misalnya bermasalah nih sama 2 dari 3, misalnya contoh aja. Aku Iya. bisa gini. Ini aku pinjem ya. Iya. Kok gue gak nyambung-nyambung ya sekarang sama saudaraku yang ini. Iya. Aku pinjem foto ini untuk pinjem ketemu inner child-nya dia. Dulu tuh kita tuh ya makan es bareng, jajan bagi berdua, pakai sendal capit kebalik gitu, kebayang nggak? Terus kalau dia nangis sama anak tetangga, gue yang belain, misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya gini, aku mau beresin bertiga saudara dulu yang ini, gitu ya. Dulu tuh dia tukang apa ya? Tukang dorong gini-gini. Kenapa sekarang misalnya dia jadi pendiam gitu ya? Kamu kenapa sih, Mas, Mbak gitu ya? Misalnya ke saudara kita gitu ya. What happened in your life? Itu pinjem foto masa kecil kita sama saudara itu tuh lumayan banget bisa help. Gitu. Ini aku contoh aja. Paham. Ya, gitu. Paham. Jadi ternyata inner child itu bukan hanya buat kita. Tapi misalnya kita ngeberesin masalah sama sisters kita, sama brothers kita. Atau misalnya kita tes kedengeran? Kedengeran Teh Iva, cuman gambarnya muter-muter. Ya, oke. Oh, oke. Lanjut. Misalnya kalau di kelas yang kemarin aku yang toxic parenting kan banyak banget tuh yang punya ibunya toxic mom atau toxic dad gitu ya. Temui inner child-nya. Karena orang tua kita tuh pernah mengalami jadi anak kecil juga. Siapa tahu dia korban dari kakek nenek kita gitu ya, terhadap pola asuh yang membuat mereka menderita. Karena pada saat ketemu sesama inner child, itu terjadi ruang negosiasi damai, percaya sama aku. Karena Baik. reptil itu kan kayak otak tertuanya tiap manusia ya. Iya. Dan reptil itu kan cuman 3. Gue fight, gue flight, atau gue kabur. Maka ketemu inner child itu tidak saling mengancam. Tapi kalau kita nih udah berkonflik sama saudara ya, sama kakak, sama adik, kita kan ketemu casing dia yang dewasa, bener nggak? Bawaannya lu tuh ya udah ngerepotin hidup gua, kagak pernah minta maaf, nggak ada rasa terima kasih, bener nggak? Nggak akan beres-beres, percaya sama aku. Lebaran juga ketemu salaman basa-basi doang nanti. Lu nyindir gue? Enggak, lu masuk ke... Enggak, ini tuh problem universal Mbak, percaya sama aku. Aku tuh sharing dari perjalanan, karena kenapa Tuhan tuh ngasih gua klien itu kebanyakan isunya, kalau aku tarik ya semua isu anak manusia, itu ada di inner child, relasi inner child dengan dirinya yang nggak beres. Kita beres inner child kita bisa kayak berkunjung ke silaturahmi gitu ya, sama inner child yang lain. Dan kita akhirnya tuh jadi orang yang ringan hati. Betul. Dan itu kan yang aku ceritain sama Teh Iva. Sesudah itu kan aku akhirnya bertemu dan nyambung dengan inner child yang lain di beberapa hari yang lampau. Sehingga aku tidak mengeluarkan aroma peperangan aku. Gitu loh. Yang biasanya kan dengan Cutnya Din. Iya, cutnya ember. Emburan. Cutnya Din Christina Marta Tiahahu. Bukan. Lewat. Aku bukan tipenya Raden Ajeng Kartini. Nulis-nulis surat. Diangkat jadi pahlawan. Kudu berdarah-darah. Dengerin gue ngomong ya gitu. Kadek siap waing. Teh Iva, ini kita ngejawab beberapa pertanyaan dengan cepat ya sayang. Boleh. Pertama, ini foto mesti sendiri atau saya nggak punya foto yang sendirian, adanya foto yang rame-rame, bisa apa enggak? Bisa, tinggal di crop. Ayo mau foto sendiri, kalau nggak punya foto sendiri, terus kita pinjam yang rame-rame, kita fokus sama diri kita dulu. Jadi beresin dulu sama kita. Jadi jangan pengen buru-buru bertemu inner child rame-rame, tuh kamu jadi siwer. Kan kita harus... Betul, jadi mesti ketemu sendiri dulu, baru ketemu rame-rame. Gitu ya Teh Iva ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Karena bisa gini, Mbak Nas. Aku nggak Mbak Nas, misalnya, sorry aku izin potong. Misalnya Mbak Nas pinjem fotonya umur 3 tahun. Tapi Mbak Nas pop-up-nya yang melulu muncul kenangannya malah si umur remaja kan, misalnya. Ya berarti beresin dulu sampai si usia remajanya. Sampai kita tuh
Apa sih indikatornya bahwa kita udah selesai sama inner child atau apa? Hati kita ringan dan kita bukan hanya memaafkan loh, understanding kenapa masalah itu terjadi. Understanding kenapa ibu gue begitu keras gitu loh. Kenapa bapakku begitu dominan, kenapa bapakku begitu otoriter, kenapa ibuku tuh nggak bisa toleran. Ini misalnya ya gitu. Jadi, oh pantes dia menjadi keras karena nenekku tidak pernah memberi toleransi terhadap kelemahan dia. Dia bahkan nggak boleh Paham. nangis. Dia bahkan mermas daster ya Mbak Lucy kalau dia menahan tangis misalnya loh. Iya, iya, iya. Nah, pertanyaannya, kalau nggak punya foto masa kecil, kumaha? Eh Kalau sesuatu aku bisa dapat dari surat tuh, nggak pakai foto. dari masalah. Kan kita tuh punya kenangan di sini Bang Memori. Iya. Bener nggak? Tinggal recall apa ya? Kan gini, ada benda yang mengingatkan kita terhadap masa lalu. Contoh aja, misalnya dulu kita pernah tinggal di rumah tua lah ya. Terus rumah Ya. kita udah dijual, foto-foto kita udah nggak ada sama sekali. Begitu ngelihat rumah yang mirip sama rumah kita lagi kecil, itu aja udah pop up loh. Kepanggil. Alam itu selalu menyediakan perangkat ya untuk kita bisa recall dengan relasi di masa lalu sehingga kita akhirnya menyembuhkan inner child itu tuh menyembuhkan masa lalu sebetulnya. Betul. Kalau nggak gini Mbak Nas, hari ini kita ketemu nih present time. Terus besok tuh future. Future kita itu selalu menjadi past time karena kita nggak beres-beres dengan isu masa Betul. lalu. Karena belatinya kita bawa-bawa terus gitu loh. Iya. Baik. Kemudian perasaan apa yang selalu ada Teh Iva? Silakan. Perasaan Nangis. apa nih maksudnya? Sesudah Oh, ketemu perasaan. inner child. Iya. Itu sangat sangat personal ya teman-teman ya. Tapi rata-rata sih dari yang kalau aku tanganin dan aku sendiri ya rata-rata menangis. Menangis itu macam-macam. Nanti bisa teman-teman keren deh bahwa teman-teman punya inner child pemain teater terbaik. Ada menangis lirih, ada menangis tersengguk-sengguk, ada menangis sampai nggak ada suara gitu, kebayang ya? Jadi itu sangat personal banget. Terus ada yang membuncah bahagia, nggak bisa nangis, bisa. Kok aku senang banget ya ketemu inner child aku, kayak aku pernah menjadi dirinya lagi kecil gitu. Jadi itu sangat mixed feeling banget gitu. Baik, jadi nggak bisa dipastikan kudu begini. Ini bukan resep Nggak ada obat, rumus. nggak bisa, Nggak ada ada rumus. rumusnya. Nah, Iya. rumusnya bukan rumus, saya cuma ngasih clue gini. Dalam hidup seringkali kita dididik hanya mengenal realitas objektif. Ya. Bahwa kita sama-sama menyaksikan misalnya matahari itu terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat sebagai pengetahuan umum generik. Tetapi ada yang disebut realitas subjektif. Hanya kita yang merasakan dari apa yang kita alami dan kita yakin itu benar. Tapi orang lain mah nggak yakin itu teh benar. Kayak misalnya, aku ketemu sama leluhurku seorang lain kayak, lu kayak dongeng sih mbak. Aku nggak bisa meyakinkan orang lain karena itu aku yang mengalami dan merasakan gitu. Contohnya kayak gitu. Baik, paham sekali. Penutup Teh Iva, apa yang mau disampaikan? Jadi kesimpulannya nih sebelum Teh Iva nutup adalah Mas, Mbak, Ibu, Bapak yang nonton kali ini acara IG Live-nya Pojok Syahnas, saya bersama Teh Iva, kami membicarakan tentang bagaimana memeluk inner child untuk bisa menyelesaikan masa kini kita supaya masa depan kita ya jangan suram-suram banget begitu ya. Jangan-jangan masa depan madesu, tahu nggak madesu apa? Masa depan sulam. Betul, masa depan Atau suram. sulait. Masa depan sulit itu karena kelakuan kita. Apa iya kelakuan kita karena kita nggak makan sekolahan gitu ya misalnya. Kan ada orang katanya Mbak Aya tuh ada orang yang titelnya panjang banget. Dia bukan berarti kan ada orang kok begitu ya gitu ya. Oh enggak, mungkin dia pernah sekolah tapi dia tidak pernah belajar gitu ya. Nah, inner child itu adalah sebetulnya kita lagi dipaksa untuk belajar dari apa yang kita lalui sendiri, bukan yang dilalui oleh orang lain. Dan itu nggak ada sekolahnya, nggak ada urusan dengan titel. Siapapun bisa bertemu dengan inner child. Siapapun dan kalau sudah dilatih, bahkan kapanpun. Bahkan di situasi yang sangat bising sekalipun, kalau kita sudah terampil untuk melakukannya. Jadi, jika Anda bermasalah,
mungkin jangan cepat-cepat minum obat kimia gitu ya. Ada nih obat yang lain. Iya, ini obatnya gratis loh, tinggal mau. Tinggal Semua orang mau. mampu, tinggal mau apa enggak. Iya benar. Jangan bilang susah. Ya, bilangnya nggak mau. Nah gitu. Karena selama kita mau, pasti bisa. Nggak ada yang susah. Begitu ya. Teh Iva bungkus, Teh Iva tutup. Silakan Teh. Oke, makasih Mbak Nas. Jadi sebetulnya di sesi IG Live ini sebetulnya mau apa ya, sharing gitu ya aku sama Mbak Nas itu dengan kita sesederhana menyempatkan ngobrol sering gitu ya diri sendiri untuk bertemu inner child itu kita melakukan pekerjaan mengurusi mental kita gitu ya yang disebut pertemuan agung dengan diri. Kenapa disebut agung? Karena disitulah nanti banyak petunjuk untuk bagaimana kita misalnya menyelesaikan unfinished business diri kita di masa lalu, bahkan mungkin menyelesaikan unfinished business PR besar, keluarga besar di masa lalu yang nggak selesai di masa lalu, yang harus kita bereskan sekarang. Dan dengan bertemu inner child, itu kita akan membantu apa ya, kita jadi jujur sama diri sendiri, yang tadi Mbak Nas bilang ya, rasanya pengen nangis ya udah nangis aja gitu ya. Kemudian kita bisa refleksi, ini bener nggak ya pilihan hidup aku? Ini jangan-jangan tuh dulu gue nggak mau jadi dokter, maunya jadi musisi kayak Kang Gilang gitu ya. Tapi dulu kalau nggak direstui keluarga besar, aku takut bener kata keluarga besarku, aku takutnya jadi pengangguran. Jadi akhirnya memilih misalnya profesi yang tidak membuat kita bahagia. Jadi minimal kita jujur di situ sehingga kita bisa apa ya kayak melakukan refleksi ulang jalan hidup tuh mau kemana sih? Sehingga akhirnya kita menemukan yang itu Mbak Nas, bahagia utuh, bukan bahagia apa kata orang. Kita jadi berani menentukan apa yang kita perlukan dalam hidup. Karena antara inner child sama jalan Tuhan tuh biasanya sejalan. Kan Tuhan itu mengabulkan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan, gitu. Jadi apa ya? Mudah-mudahan kalau kita bisa melepaskan diri dari jebakan topeng, aku ingin mencitrakan siapa diri kita di luar, tapi kita nggak jujur, gitu ya, dengan luka yang ada di dalam, trauma yang nggak pernah diberesin, kemarahan yang kita pendam, kemudian kita mengabaikan, bahkan mungkin memusnahkannya, gitu. Percaya, itu akan menyumbangkan kita punya perilaku destruktif. Destruktif itu nggak melulu kita menyakiti orang, kita bisa menyakiti diri kita ke dalam. Karena apa? Kita nggak sayang dengan diri kita sendiri yang diwakili oleh si inner child itu, gitu ya, oleh si diri kecil kita itu. Jadi siapapun dari diri kita itu punya diri kecil yang melekat yang perlu kita terima, kita akui, dan kita bertanggung jawab untuk menerima diri dia apa adanya, seperti inner child kita menerima diri kita apa adanya. Baru di situ kita bisa mencapai kedewasaan sejati, dan ijazahnya tuh bukan ijazah sekolah, tapi yang disebut ijazah hidup, gitu loh. Nice. Masya Allah. Ini Luar kenapa? biasa ilmu hari ini. Teh Iva, nuhun pisan ya. Aduh, Sami-sami. rasanya nyok 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 gitu loh di hati. Nah, sebelum selesai aku masih penasaran. 12 sensing kita apa ya? Aku kan tahunya panca indera Teh. Melihat, mencium, mendengar, merasa, mengecap. Kan gitu 5. Oke, ini seingat aku ya, itu tuh dari tokohnya tuh Stevenson kalau nggak salah. Jadi manusia itu ternyata diberkahi 12 indera, 12 sense gitu ya. Ada yang disebut kelompok indera istilahnya tuh middle, paling basic. Indera itulah yang tempat kita mengenali diri kita dulu. Nanti ada kelompok middle sense. Itu adalah kelompok indera pertama kali kita mengenal dunia luar. Baru nanti indera yang disebut upper level. Jadi indera bagaimana kita membantu kita berelasi antara pribadi dengan pribadi gitu ya. Jadi ternyata indera yang pertama nih, indera yang pertama itu kelompok indera basic atau yang disebut middle sense. Pertama tuh ternyata touch Mbak Nas.
seperti anak bayi itu lahir melalui lubang vagina ibunya. Pertama kali kulitnya bersentuhan dengan kulit ibunya. Nah, itu ada di dalam diri kita. Ini sebelum kita kenal dunia luar loh, gitu. Nah, anak yang ditolak sejak dalam kandungan itu punya isu sense touch-nya tidak terpenuhi. Sehingga selalu merasa nanti seeking attention di kemudian hari. Karena dia tahu, bayi itu tahu loh, calon janin itu tahu kalau ditolak sama ibunya. Karena kan satu irama, satu detak jantung, satu blueprint, satu aliran darah, gitu. Jadi calon bayi itu tahu kalau dia tidak dicintai atau rejected child. Jadi nanti lihat deh karakter udah dewasanya. Tiba-tiba dia merasa different sama saudara-saudaranya sekandung, gitu, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah sense of life tadi. Sense of life itu yang sering kali nggak disadari orang. Itu misalnya kayak sesuatu yang sifatnya ritmik, sistem pencernaan, sistem jantung, sistem nafas. Kita baru nyadar sense of life kita bermasalah kalau kita sakit. Misalnya kita flu nih, terus kita kasih Panadol selesai gitu. Tapi kalau orang yang sadar sense of life itu adalah ketika kamu sakit di flu, seluruh tubuhmu tuh sistemmu tuh kena. Gitu loh. Bukan hanya bagian yang harus ditembak si flu-nya aja. Kan kayak orang COVID. Itu kan COVID sebetulnya sistem imun secara keseluruhan kena kan. Cuma dia menyerang bagian organ terlemah, gitu ya. Betul. Nah, yang ketiga itu sense movement, gitu ya. Sesederhana gini deh Mbak Nas. Kalau kita lagi ngobrol, gitu ya. Nanti Mbak Nas, itu enak gak sih duduknya? Atau ini terlalu miring gak sih? Atau ini lagi baringan gak sih? Gitu. Nah, nanti nyambungnya, kalau sense of movement ini beres, kita bisa ngedenger orang dengan baik. Sekarang misalnya gini, teman-teman ngedengerin Eagle Live sambil lalu lalang ya. Ada yang ke toilet, ada yang sambil masak, segala macam. Pasti beda dengan ngedengerin orang yang duduk diam, hening, ngedengerin Eagle Live ini sampai selesai. Karena apa? Dia sense movement-nya diam, gitu loh. Terus kemudian sense of balancing, gitu ya. Dia duduk tenang, nggak menyong kiri, nggak menyong kanan, misalnya gitu. Nanti itu berkaitan sense of movement ini dan sense of balancing ini adalah kepada ketenangan si akal pikiran nanti di upper sense-nya. Jadi kalau kita nggak beres yang basic ini, kita akan selalu menjadi orang dewasa yang rusuh mental. Nah itu baru grup yang diri ya. Jadi sebelum kita kenal orang, kita kok nggak dikenalin bahwa indera itu melekat, ada yang urusannya sama diri kita dulu, itu beresin dulu. Bagaimana anak bisa megang pensil, kalau dia, ini anak TK kan dipaksa nih calistung, kalau dia ngelem aja masih belepotan. Gimana ngelem aja rapi, kalau dia ngegunting aja masih reregean ya, apa reregean tuh ya, cak-cakan. Iya. Gimana megang gunting bener, kalau dia taliin tali sepatu aja masih nggak bisa 10 jari. Gimana tali sepatu 10 jari bisa, kalau nangkep bola kecil aja masih lepas. Gimana bola kecil bisa lepas, kalau bola gede aja masih sering lepas. Gimana bola gede nggak lepas, kalau jalan aja keseimbangannya masih goyang kiri, goyang kanan. Paham. Apalagi puncak dia harus mendengarkan orang. Jadi kalau ada orang selalu motong omongan orang, selalu gitu ya, itu pasti sense balancingnya sama sense movementnya tuh belum optimal. Masalah. Saya bilang nggak, bukan masalah ya, tapi belum terfulfillkan gitu loh. Karena sense-nya masih butuh untuk dikenyangkan. Kan kalau indera itu dia hanya butuh dikenyangkan. Di kemudian hari PR-nya menjadi seperti itu. Paham jadi. Nah, yang menarik. Yang menarik berikutnya adalah indera group middle ya. Ternyata pertama kali anak manusia bisa berhubungan sama dunia luar lewat penciuman. Jadi penciuman itu menuntun kita itu cuma 2 awalnya. Harum dan bau. Bau busuk ya misalnya. Misalnya gini, Banas, abis IG pasti lapar nggak? Datang nih ke dapur, wangi kan masakan, bener nggak? Iya. Kita keringetan terus kita pengen mandi. Kita suka sama sesuatu yang bersih, wangi kan? Kita kemudian akan kontras dengan bau yang busuk. Apalagi gue ya, kalau bau ketiak orang seangkot zaman SMP, aduh bener gue mending turun bayar lagi gue, bener ya. Jadi kadang-kadang tuh ya aku suka memaki-maki orang bau ketiak karena mengurangi ongkos aku tuh pulang sekolah dulu. Nah,
Di kemudian hari, ini ternyata Ah, ah. kaitannya sama moral. I Mm-mm. smell visi. Aku Mm-mm. mencium bau konspirasi. Aku mencium perilaku busuk, perilaku buruk. Makanya perilaku buruk itu dikaitkan dengan perilaku busuk. Tapi perilaku yang baik itu dikaitkan dengan perilaku yang wangi. Gitu loh Mbak Nas. Makanya kenapa Iya. perilaku orang yang baik itu diwangikan orang, dipuji. Gitu loh Hmm. istilahnya tuh. Iya, Itu. paham. Jadi kemudian hari itu larinya menjadi seperti itu. Nah berikutnya adalah sense mata. Banyak makanya kenapa tadi foto ini gitu ya Mm-mm. yang aku kok teman-teman jangan sentuh dulu, jangan touch dulu, kita lihat dulu. Kenapa? Sebetulnya kalau mata itu nggak ngasih informasi apa-apa kecuali visual. Kayak aku lihat gula. Mm-mm. Dari mana Mbak Nas tahu kalau gula itu rasanya manis? Sesudah aku nyoba bahwa itu rasanya manis. Berarti itu pakai indera pengecapan, pakai Iya, taste. iya. Gitu harus dicicip. Tapi informasi indera penglihatan itu tidak memberi informasi apa-apa. Seperti aku melihat pria ganteng Betul. dengan aku melihat gula, ya sama aja sebetulnya. No meaning. Nanti meaningnya itu dibantu oleh si indera taste itu buat nyicipin sama indera warm, suhu. Nah kita kan suka nggak ngeh ya, suhu itu kan cuman kayak kalau kita kedinginan pakai jaket. Iya, Terus kalau kita kepanasan buka jaket gitu ya. iya. Di kemudian hari kalau kita tajam terhadap indera temperatur ini atau suhu gitu ya, kan latihannya kayak kita megang balok es, oh udah tahu ini dingin sampai ngilu bahkan gitu ya, oh ini panas gitu ya, teman-teman sekarang cobanya ke kompor kan, pasti gitu kan refleks buat latihan, maksudnya ngebedain panas dingin. Di kemudian hari kita bisa sensing kalau itu udah tajam, orangnya dingin. Aku Oke. suka sama Mbak Nas ketawanya itu ya sampai RT sebelah tuh bisa denger nih gitu ya kalau kita IG live. Orangnya anget, itu kebayang nggak? Hmm. Kita nanti bisa sensingnya setajam itu gitu loh. Ketika Hmm. kita beres si indera ini, baru masuk. Nah, dari situ apa yang kita lihat masuk ke indera upper level, yaitu apa? Hmm. Bahwa foto ini dari indera penglihatan tidak memberiku informasi apa-apa. Tapi aku ingat waktu di foto ini ada suara cekrek, cekrek. Ada fotografer. Jadi barulah kemudian pengayaan informasi dari auditori, dari telinga, itu memberikan makna terhadap apa yang saya lihat. Tapi ternyata indera telinga itu cuma bisa ngebedain nada. Pertama kan kita ngebedain nada, apalagi kan keluarga dirimu suaminya rata-rata musisi kan? Pasti itu tajam misalnya ngebedain nada, bedain lagu jazz sama dangdut itu udah pasti bisa lah gitu ya. Apalagi kemudian nada-nada yang tipis. Ini sebetulnya do fales sih gitu. Kalau gue kan gak bisa bedain ya antara do fales. Orang suara gue juga fales kan gitu ya. Serak-serak gak jelas gini kan gitu. Nah, tapi si informasi dari telinga itu baru sekedar nada. Contoh ya, kita Oke. cobain ya. A. A. Oke. A. Sekarang kita lebih panjangin. A. A. Reva. Hilang. Iya, sabar. Sinyal hilang. Nah, muncul Udah lagi. sampai panjang. Udah sampai panjang. Sekarang aku A-nya gini. Au! Au. Banas dicubit. Bayang nggak? Iya. Jadi antara A, tanpa sadar, si hearing ini, si pendengaran auditori itu berhubungan sama indera movement. Kan gerakan laring di mulut antara A yang panjang, A sama A yang teriak, oh mungkin aku dicubit atau Mbak Nas dicubit di sana. Kebayang nggak Manas? Jadi kalau kita indera itunya belum terkenyangkan, belum terstimulasi, yang Dia nggak movementnya, akan yang paham dalam itu. dia nggak akan paham itu. Nah baru tapi nada doang, bunyi doang, itu tidak bisa kita pahami kalau nggak ada indera yang berkaitan sama pembentukan bahasa. Kalau misalnya Mbak Nas kan jago tuh bikin caption sama Mbak Aya, tapi sekedar membaca kata dengan membaca intensi pikiran di balik orang yang membuat kata-kata, itu Itu baru kita beda. harus dibantu oleh indera yang terkait sama akal pikiran. Kalau itu udah Betul. beres, puncaknya adalah terfulfillkanlah sense yang berkaitan sama ego.
Ego itu Hmm. adalah ketika Mbak Nas kemarin aku worried karena I-nya Iva understand dengan I yang ada di Mbak Syahnas. Iya, iya. Jadi ketika Mbak Nas bilang, Teh Iva, aku ngeberesin sama inner child orang tersebut nih beberapa hari. Karena dirimu udah understand I yang ada di diri dia. Oke. Gitu sih salah satu Yes. fungsi 12 indera ini bisa banget dipakai untuk kita ketemu inner child. Oh, itu bakal kaya banget. Nice. Teh Iva, berkenan ya. Selanjutnya kita akan bicara bincang daster selanjutnya dengan versi-versi yang huhuy, luar biasa. Oke? Apa sih yang nggak buat Mbak Nas? Nanti gue dipanah dari sana. Ditombak. Nggak dipanah. Ditombak. Nuhun ya, nuhun pisan. Sami-sami. Salam buat suami bapak, suami ayah. Ya, nanti disampaikan ya. Nuhun Malam juga pisan. buat Mas Gilang, nuhun pisan ya. Ya, Sehat-sehat ya Mbak Nas ya. Yes, lagunya sama gambarnya oke banget. Dan minta izin ya Teh Iva untuk para sahabat yang ada di sini, terima kasih semuanya sudah betul-betul setia nungguin dari awal sampai akhir. Oh iya nih nggak bubar-bubar, Iya. makasih loh. Dan Udah berapa pisang goreng dan kopi. terima kasih Mama Aya yang juga sudah sabar melihat bahwa Igai Live penyesalan menjadi kelinci percobaannya Teh Iva. Oke. Mbak Aya, terima kasih. Beginilah kami kalau ngobrol tuh nggak waras-waras gitu deh ya. Jadi don't take it seriously gitu ya. Karena Teh aku Iva. janjian sama Mbak Nas, kalau mau yang isu mewek-mewek kita dasteran aja. Jadi kan sense of life-nya dipersiapkan dulu. Dan silakan untuk yang lain jika ingin bertanya lebih lanjut follow IG-nya Teh Iva. Nanti saya akan tulis di caption saya. Follow IG-nya dan kalau masih butuh keilmuan beliau yang lain langsung DM aja ya. Jangan DM ke saya. Saya mah nggak ngerti apa-apa Asal mengenai jangan ilmu nanya ini. matematika eta wungkul aku mah. Semoga ilmu yang Teh Iva miliki yang sudah melalang buana jauh ke negeri seberang itu membawa barokah, membawa manfaat Amin. Terima kasih untuk doanya. semua sahabat-sahabat yang nonton ini yang memang butuh bantuan. Terima kasih banyak. Saya Syahnas Haq dan Teh Iva undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya. Sehat-sehat semua teman-teman Mbak Nas. Love you. I love you too. Salam rengginang dan daster. Ya, siap Ibu Cireng. Dah. Pamit ya. Ya, pamit. Oh, senang banget ya, luar biasa. Terima kasih buat semuanya. Dan sampai ketemu lagi di Pojok Syahnas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.